Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau eh, ya lebih tepatnya menjelaskan codingan layout dari aplikasi bank sampah. Nama aplikasinya yaitu Tresco. Nah, pada halaman login terdapat yaitu logo dan teks Tresco. Nah, untuk layoutnya itu saya menggunakan relative layout. Nah, lalu untuk yang pertama yaitu di sini ada logo, yaitu saya menggunakan image view dengan ID logo image, logo img. Lalu di bawahnya ada text view dengan ID logo txt, dan teksnya yaitu teks Tresco. Lalu di sini, di bawah sini, yaitu saya menggunakan image view untuk image view, terus lalu di bawahnya saya menggunakan layout linear layout untuk mudah diatur. Nah, di sini lalu di sini ada text view untuk tulisan loginnya, text view dan ID login txt. Lalu nah, di sini saya menggunakan linear lagi, linear di dalam linear lebih tepatnya, untuk menampilkan text view-nya. So, ya. Ini untuk tulisan belum punya akun. Nah, lalu di sampingnya di sini ada button ID-nya BTN sign up. Kenapa di sini pakai linear? Karena agar lebih mudah aja untuk mengatur untuk ke horizontalnya. Karena di sini samping-sampingan, yaitu horizontal untuk orientasinya. Nah, lalu di sini ada text field. Di sini ada text field, di sini input text untuk penginputan emailnya nanti. Nah, di sini sama text field juga. Lalu ada button lupa password dengan ID btn forgot. Nah, untuk tombol lupa passwordnya. Lalu di sini ada button login. Button login itu supaya tidak ribet lagi untuk mendesain buttonnya, yaitu saya menggunakan drawable background drawable. Itu yang sudah saya import, dari uh, desain yang sudah saya buat, BTN hijau. Nah, lalu kita ke home. Nah, jika sudah login, nanti sistem otomatis mengarahkan ke sebelumnya ke register dulu, sign up. Nah, jadi sebelum login nanti diharuskan untuk sign up atau daftar dulu. Di sini sama seperti yang login, di sini ada image view, text view, lalu di sini ada edit text. Nah, di sini dengan ID Regu username. Nah, di sini menggunakan layout relative layout. Nah, edit text. Nah, di bawahnya juga di teks, begitu seterusnya, dan di sini ada button daftar dengan ID reg BTN.
saya import dari desain saya sendiri di Drawable. Nih, beberapa desain button, eh, gambar semua yang saya import ke dalam Android Studio-nya. Lalu di sini ada text view. Text view dengan ID text. Nah, terus di sini ada, nah untuk ini dijadikan button juga untuk mengarah ke login nanti. Nah, lalu kita ke home. Home itu di sini ada text view. Di sini saya menggunakan relative layout. Nah, di dalam relative layout itu dimasukkan lagi linear layout. Jadi di sini ada di linear layout terus orientasinya vertikal supaya dia menyamping gini, tidak ke bawah. Lalu di sini ada text view, di sini ada image view untuk gambar usernya. Lalu di sini text view lagi. Nah, untuk yang di sini yaitu kita menggunakan card view untuk card untuk tempat search lokasinya. Lalu image view untuk logo maps-nya. Text view. Nah, di sini menggunakan card view. Kotak ini menggunakan card view dengan ID card besar. Lalu di sini card view lagi. Ini semuanya card view dengan, nah terus supaya ini kan card view-nya menyamping gitu kan. Nah, jadi supaya menyamping gitu di sini linear layout. Di sini pakai linear layout. Jadi image view-nya nanti bisa menyamping gini pakai orientasi vertikal. Nah, lalu di sini pakai card view lagi untuk fitur cek bank poinnya dengan ID CBP point. Di dalamnya ada image view dan text view. Nah, lalu ke activity yang mana ya? Daftar sampah yang pertama, yaitu yang di atas tadi, yang curve view yang di atas. Daftar sampah jual. Oh iya, sell trash tadi, ke fitur sell trash. Nah, di sini ada, image view. Di sini saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Nah, lalu yang pertama itu ada text view. Terus di sini ada untuk dropdownnya saya menggunakan material text field, text input layout dengan style widget material components, outline box. Nah, di sini untuk dropdownnya. Di sini di dalam itu ada auto complete text view. Jadi nanti sebelum supaya ini berfungsi, nanti ada kelas untuk ada layout untuk mengisi item-item di dalamnya. Nah, terus lalu di sini ada text view. Nah, di bawah text view itu karena ini atas bawah, jadi menggunakan karena ini kontennya menyamping gitu, jadi di sini
memakai horizontal. Benar kan? Ya, horizontal. Nah, lalu di sini ada edit text untuk menginputin beratnya. Di sini juga ada edit text untuk. Nah, edit text ini nanti fiturnya jika berat diinputin itu langsung harganya muncul gitu. Jadi pakai edit text supaya bisa ganti gitu harganya. Nah, itu akan dijelaskan oleh backend. Nah, lalu di sini tanggal edit text. Nah, untuk tanggal, masukkan tanggal ini menggunakan ID edit text edit text date. Nah, terus input type-nya date karena nanti di sini fungsinya untuk inputin tanggal. Nah, lalu di sini ada image button. Nah, image button supaya tidak membuang waktu yang lama untuk mendesain dari awal. Di sini aku menggunakan source drawable button cell yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya import saja. Lalu ke ini layout untuk loadingnya. Jadi pertama kali aplikasi dibuka, maka nanti akan loading selama 4 detik. 4 detik tampilan ini. Nah, terus ada di sini ada reset password yang hampir lupa. Nah, reset password di sini ada text view pastinya. Di sini ada text view. Di sini menggunakan relatif layout text view. Nah, di sini ada text field lagi. Nah, ketiganya memakai text field. Dan ini button btn reset password. Nah, oke. Saya rasa cukup pengertian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam Bani, NIM 20000182388. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu membuat aplikasi mobile dengan topik yang saya dan kawan saya sudah tentukan, yaitu bank sampah. Di sini saya berperan sebagai back end. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja database serta fungsi yang diperlukan untuk membuat aplikasi ini. Sebelumnya, kawan saya sudah menjelaskan di bagian layout, yaitu Syarifah Muhammad. Dia sebagai front end yang merancang UI. Jadi di sini eh, kelas utamanya, kelas mainnya, dia berfungsi sebagai loading screen. Jadi dia akan bertahan di activity ini, di activity main sebagai loading screen ini yang saya atur untuk delay selama 4000 millisecond. Jadi 4000 ini adalah 1 millisecond atau sekitar 4 detik. Eh, jadi dia akan 4 detik akan bertahan di loading screen ini, baru dia akan masuk ke halaman login. Untuk loading screen-nya itu seperti ini. Kemudian setelah 4 detik dia akan masuk ke login page.
Jadi di login page ini nanti user akan diminta untuk login sebelum masuk ke eh, home application-nya, home page-nya. Jadi di form login ini user diminta untuk memasukkan dua variabel yaitu email dan password. Kemudian eh sini saya menggunakan DB helper atau database helper untuk menyimpan database serta fungsi-fungsinya. Jadi di kelas database helper ini berisikan eh, codingan untuk membentuk database serta fungsi-fungsi untuk pemanggilan database baik itu create, read, update maupun delete. Jadi di sini di database helper saya jelaskan database helpernya terlebih dahulu. Di sini saya mendefinisikan nama database sebagai DBTC. Kemudian ini adalah konstruktor untuk membentuk database-nya. Kemudian pada pertama kali kelas ini dibuka atau dibuat, maka dia secara otomatis akan menjalankan perintah-perintah ini. Jadi perintah ini adalah akan dijalankan, perintah yang akan dijalankan pada saat aplikasi pertama kali dibuka maksudnya. Jadi yang pertama ini adalah dia akan mengeksekusi query untuk membuat tabel admin. Tapi di sini sebenarnya eh, tidak digunakan karena aplikasi admin ini saya buat secara terpisah, sedangkan yang digunakan untuk tugas akhir ini adalah aplikasi yang bersifat umum untuk digunakan oleh user. Jadi di sini kemudian dia akan mengeksekusi SQL untuk melakukan create table user dengan kolomnya sebagai berikut. Ada ID, email, username, dan password. Kemudian berikutnya itu ada eksekusi untuk tabel sampah. Jadi tabel sampah ini nanti digunakan untuk menyimpan nama dan harga sampah dari bank sampah ini sendiri. Kemudian berikutnya itu dia akan mengeksekusi untuk melakukan insert ke tabel admin. Ini sama seperti yang pertama, tidak digunakan. Kemudian eh, yang berikutnya adalah melakukan insert ke tabel user dengan kolom ID, username pas, kemudian emailnya juga pas, passwordnya juga pas. Jadi di sini saya gunakan pas seperti ini karena eh, untuk mempermudah saya dalam melakukan eh, debug. Jadi pada saat menyusun aplikasi ini agar lebih mudah melakukan testing, saya buat user untuk debug yaitu pas. Berikutnya itu ini adalah query untuk memasukkan daftar sampah. Jenis-jenis sampah apa saja, kemudian harganya. Yang di sini adalah rupiah dan per kilo satuannya. Kemudian setelah dia menginput ke tabel sampah, value-value yang selesai dimasukkan. Berikutnya ada fungsi on upgrade. Jadi apabila aplikasi ini dilakukan upgrade, maka dia akan melakukan drop table jika ada admin
jika ada tabel user, kemudian juga jika ada tabel admin, begitu juga jika ada tabel sampah. Kemudian berikutnya ada fungsi boolean insert data. Jadi fungsi ini digunakan untuk pertama kali, maksudnya adalah untuk input data ke tabel user yang digunakan pada activity sign up atau daftar pada halaman daftar. Jadi fungsi ini digunakan pada halaman daftar untuk memasukkan data ke tabel user saat user sudah mendaftar akun. Kemudian di sini ada fungsi check mail. Check mail ini dia berfungsi untuk melakukan cek terhadap email, apakah ada kecocokan email pada database atau tidak. Jadi untuk cek email itu, jadi jika user memasukkan email, verifikasi untuk apakah terdapat email di database atau tidak menggunakan fungsi ini. Kemudian berikutnya ada fungsi check admin, kurang lebih sama seperti check email, namun sini untuk ke tabel admin. Kemudian ada check user, sama seperti check email, dia berfungsi melakukan cek apakah ada kecocokan form input form yang dilakukan oleh user dengan tabel user pada aplikasi. Outputnya di sini boolean yaitu true or false. Kemudian ada fungsi untuk mengambil username dari user. Jadi di sini saya gunakan untuk mengambil string ID-nya. Jadi dari email ini nanti dia akan digunakan kursor. Apabila ada kecocokan, kemudian dia diambil ID-nya dari kolom berapa, kemudian baru di output kembali sebagai string ID. Kemudian berikutnya ada cursor get sampah. Sini berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel sampah. Kemudian ada fungsi public string get data. Sini untuk mengambil string username, string u ini adalah string username pada tabel user. Kemudian berikutnya ada fungsi public string get harga. Get harga ini untuk mengambil kolom harga pada tabel sampah. Kemudian kembali lagi ke login. Jadi tadi sudah selesai dibahas fungsi database helpernya. Kemudian berikutnya ada shared preference. Jadi shared preference ini saya untuk sebagai mirip seperti session. Jadi apabila user login, kemudian berikutnya dia masuk ke home page, maka statusnya dia sebagai user tersebut akan dipindahkan ke home page. Jadi di home page ini dia dapat mendefinisikan status user itu sendiri, baik dari nama, email, ataupun ID-nya. Kemudian berikutnya ada login button, set on click listener. Jadi di sini apabila button login akan diklik, maka dia akan menjalankan fungsi yaitu
eh, sebagai berikut. Yang pertama dia akan diambil string email, kemudian diambil string password, kemudian saya buat sini boolean untuk check user yang diambil dari fungsi check user di database helper dengan input yaitu email dan password. Jadi apabila yang pertama ini jika form email ataupun passwordnya kosong, maka dia akan menampilkan toast meminta user untuk mengisi form. Kemudian jika cek admin ini bernilai palsu, bernilai false, maka dia akan lanjut ke cek user. Kemudian jika cek user ini bernilai true atau dia benar adalah user, maka dia akan memulai intent ke home activity. Kemudian di sini baru digunakan serve preference eh, karena sudah berhasil login, maka data login tadi akan diinput ke serve preference eh, SP, yaitu my user preference, yang mana kemudian eh, string uname ini adalah untuk mengambil ID atau kolom ID dari email yang tadi diinput. Kemudian username di sini di ID sebenarnya editor put string. Editor ini adalah server preference ini dia akan masuk ke akan yang tadi didefinisikan sebagai spe.edit. Editor ini dia akan memasukkan string username ke uname, string ID ke uname, ke key uname maksudnya. Kemudian dia menjalankan editor dan ini put extra ini dia untuk mengirimkan nama dari email yang dimasukkan ke intent berikutnya. Kemudian dia akan start intent berpindah ke intent berikutnya yaitu home activity. Kemudian selain itu sini akan muncul toast user tidak terdaftar jika check user ini bernilai false. Dan di sini akan muncul akan masuk ke activity homepage dia jika check admin ini dia bernilai true. Jadi dia benar sebagai admin maka dia masuk ke sini. Kemudian berikutnya yaitu ada button daftar. Jadi jika diklik dia akan melakukan uh, ini pairs ini adalah pair untuk cocokkan form dari tabel uh, mohon maaf dari form login ke form sign up atau form daftar. Kemudian dia akan mulai masuk ke halaman login halaman daftar maksud saya. Jadi dia akan masuk ke sign up activity, baru user akan diminta untuk mendaftar. Kemudian forget button di sini adalah apabila user tidak bisa menginputkan password karena lupa. Pairs ini sama seperti di sign up, dia untuk animasi atau transisi dari login page. Namun di sini ke bukan ke sign up. Kalau di sini sebelum ke sign up, di sini ke page activity. Page activity ini kemudian dia berisikan user untuk berisikan form yang meminta user untuk memasukkan email string. Kemudian jika email sini benar terdapat di database, maka berikutnya akan lanjut ke halaman reset password. Barulah di sini user dapat melakukan reset password yaitu dengan masukkan password lama, kemudian password baru yang
yang ingin diganti serta konfirmasi ulang password yang sudah dimasukkan atau re-enter password. Kemudian di sini ada tos-tos seperti sebelum-sebelumnya dalam mengisi form. Kemudian kembali ke login activity. Di daftar ini dia eh ini dia user akan diminta untuk memasukkan data username, email, kemudian password dan memasukkan ulang password. Baru nanti akan dilakukan eh, verifikasi, yaitu mencari kecocokan apa email sudah digunakan. Jika belum digunakan maka dilanjut, dan jika digunakan maka tidak bisa karena email hanya bisa untuk satu akun. Kemudian eh, selesai itu, eh, setelah memasukkan password maka user akan diminta untuk masukkan kembali password. Apabila tidak cocok maka dia akan menampilkan tos bahwa sandi tidak cocok. Kemudian jika berhasil atau insert data ini sukses atau data berhasil diinputkan ke database, maka dia akan kembali ke login page, login activity. Kemudian user akan melakukan login. Setelah itu masuk ke home activity. Home activity di sini berisikan eh, 4 input yang bisa dilakukan oleh user, yaitu input card dari checkpoint atau CBP, kemudian tukar sampah, kemudian jual sampah, dan yang terakhir itu adalah jemput sampah. Jadi di sini dia memanggil syarat preferensi yang sebelumnya saya sudah definisikan, yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian berikutnya dia akan mendefinisikan user sebagai fungsi untuk memanggil username dari syarat preferensi yang sebelumnya saya buat. Kemudian eh, variabel user ini dia akan ditampilkan sebagai user text. User text ini dia adalah nama user yang ada di homepage. Kemudian berikutnya sini untuk mendefinisikan database helper. Kemudian sini ada button checkpoint. Checkpoint button ini dia akan mengarahkan user ke maps agar masuk ke activity maps, yang kemudian dapat melakukan cek poin atau titik bank sampah itu ada di mana saja melalui map. Kemudian berikutnya ada tukar sampah. Button ini akan mengarahkan user ke activity daftar sampah. Jadi dia akan menampilkan daftar sampah apa saja yang bank sampah bisa terima untuk dibeli, sehingga sebelum menjual sampah maka user bisa mengecek terlebih dahulu di daftar sampah ini untuk memastikan sampah apa saja yang bisa dijual. Kemudian berikutnya ada sell trace. Sell trace ini adalah menjual sampah eh atau cart button jual sampah. Sini akan mengarahkan, jika diklik akan mengarahkan user untuk masuk ke activity jual. Activity jual ini untuk melakukan jual sampah
request jual sampah. Kemudian berikutnya ada pick up sampah. Pick up sampah ini adalah dia card untuk mengarahkan user ke halaman activity jemput atau request jemput sampah. Kemudian dari yang pertama yaitu activity maps. Activity maps, activity maps ini dia eh maaf kepencet. Activity maps ini dia akan menampilkan maps sebagai fragment ke halaman eh maps activity pada user. Jadi di sini saya menambahkan sebanyak 3 marker, yaitu karena terdapat 3 bank sampah, yaitu bank sampah satu, bank sampah 2, dan bank sampah 3, yang masing-masing memiliki eh, koordinat yang berbeda. Kemudian berikutnya itu ada tukar sampah. Button tukar sampah ini dia akan mengarahkan user ke daftar activity, daftar sampah. Jadi di daftar sampah ini akan ditampilkan sampah apa saja yang bisa ditukar, yang bisa dijual ke bank sampah. Dan daftar sampah ini dia ditampilkan dalam bentuk recycler view, yaitu dengan card yang ditampilkan berdasarkan array dari nama dan harga sampah. Kemudian di sini juga terdapat adapter yang saya buat. Adapter di sini untuk sebagai eh, bentuk dari card yang akan ditampilkan pada recycler view, yaitu eh, nama sampah, kemudian harga sampah. Sini ada view holder. View holder di sini dia akan melakukan on create pada saat pertama kali, maka dia akan menampilkan layout item row sampah. Item row sampah ini sebagai eh, item apa layout dari sampah per item ditampilkan, kemudian dia akan lakukan perulangan sebanyak jumlah tabel yang ada. Jadi row sampah itu bentuknya seperti ini. Dia akan mengulang, mencocokkan sesuai dengan adapternya. Kemudian get item count ini adalah untuk menghitung size dari atau jumlah dari tabel sampah. Kemudian berikutnya eh, fungsi publik my view holder sini untuk eh, menampilkan item-item tadi. Kemudian di sini ditampilkan yaitu dengan fungsi display data. Kemudian dipanggil di sini display data. Display data ini dia akan berfungsi sebagai cursor untuk memanggil fungsi get sampah. Kemudian berikutnya ada uh, button sell trash atau jual sampah.
Jadi ini akan mengarahkan user ke activity jual sampah. Jadi di activity ini dia akan menampilkan form eh, untuk user eh, untuk melakukan jual sampah di bank sampah. Yang pertama itu ada sama seperti sebelumnya server preference untuk memanggil ID, dan di sini name variable names ini sebagai variabel untuk memanggil username yang sebelumnya disimpan di server preference. Kemudian berikutnya ada eh, ini digunakan untuk menghitung atau mengambil data yang ada di tabel sampah, kemudian ditampilkan dalam counter pada item. Jadi dia berfungsi sebagai sama seperti recycler view, namun ini ditampilkan di drop down. Drop down ini sebagai menu atau list apa saja yang bisa diterima di jual sampah ini. Kemudian ada text watcher. Text watcher ini adalah fungsi yang digunakan untuk secara otomatis melakukan update pada text view tanpa memerlukan user untuk menekan button. Jadi secara otomatis dia akan melakukan proses fungsinya tanpa harus ada button yang harus diklik, tapi hanya berdasarkan text change atau inputan teks yang berubah. Jadi setiap kali menginput teks secara otomatis dia akan melakukan kalkulasi terhadap harga sampah per kilo, kemudian berat. Jadi untuk menghitung harga total sini yaitu dengan mengkalikan harga dengan berat. Kemudian berikutnya eh, ditambahkan fungsi text change listener pada harga, variabel harga dan berat. Di sini adalah edit text dan text view. Kemudian sini ada adapter item. Adapter item ini berfungsi sebagai adapter untuk dropdown yang saya buat tadi. Kemudian jika dropdown ini diklik, maka dia akan menampilkan item-item. Kemudian item ini jika diklik, maka dia akan menampilkan toast item yang dipilih tadi, namanya. Kemudian string HG ini untuk memanggil harga, mencari harga, dapatkan harga dari item yang tadi sudah diklik oleh user. Dan ini untuk output di logger. Dan item di sini didefinisikan sebagai namesum. Kemudian harga, harga ini adalah text view di halaman jual activity. Dia akan di set text sebagai HG. HG ini adalah string HG, yaitu string yang digunakan untuk memanggil harga dari item yang tadi sudah diklik. Kemudian ini button OK, jika diklik maka dia akan menampilkan QR code untuk masuk ke uh, halaman scan. Sini ada fungsi scan code.
Fungsi ini dia bersifat private karena ada di jual activity. Kemudian fungsi ini akan eh, meluncurkan eh, kamera untuk melakukan scan terhadap QR code. Eh, Scan code ini saya buat berdasarkan link dari Journey Apps, yaitu untuk melakukan scan barcode. Kemudian berikutnya itu ada jika scan itu berhasil, jika tidak nol, hasilnya tidak nol, maka dia akan masuk ke halaman berhasil jual. Jadi dia akan secara otomatis jika jika terdapat output dari scan tadi itu, dia otomatis masuk ke halaman berhasil. Di halaman berhasil ini dia akan menampilkan kurang lebih seperti summary atau stroke. Dia itu akan memiliki tampilan seperti ini yang diambil, yang tiap variabel ini diambil eh, dari activity sebelumnya, yaitu activity jual. Jadi dia akan mengambil extra string dari activity sebelumnya yang sudah didefinisikan di sini. Dia akan mengirimkan extra string ke intent berikutnya. Kemudian berikutnya itu setelah jual activity dia ada jemput sampah atau pickup activity. Pickup activity ini dia akan melakukan jemput atau sama seperti sell trash, namun dia di sini tidak perlu melakukan scan karena nantinya sampah ini yang akan dijual dia akan dijemput oleh pihak bank sampah. Dan jemput activity ini perbedaannya dengan sell trash, selain dia tidak perlu melakukan scan, di sini dia eh, user untuk melakukan request jemput sampah dia minimal 10 kilogram berat yang digunakan, berat yang ingin dijual, sampai yang ingin dijual. Jika tidak atau kurang dari 10, dia akan menampilkan tos seperti ini. Kemudian di sini ada tampilan atau page berhasil jemput, sama seperti berhasil jual. Namun di sini dia menampilkan status dari pihak bank sampah yang sedang menjemput sampah ke lokasi pengguna. Kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan di backend ini. Chapter X ini dia berfungsi sebagai kelas tambahan pada saat user untuk ketika melakukan scan code. Jadi dia sini saya buat kelas karena di jual activity ini. Nah, ini di scan code. Kemudian eh
Ini chapter akhir di sini untuk sebagai bagian dari scan option. Kemudian, oh ya, untuk menggunakan fungsi-fungsi tadi itu perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap manifest, seperti menambahkan izin lokasi, kemudian izin user permission dari kamera dan user permission dari internet. Berikutnya saya akan melakukan penjelasan eh, secara praktik langsung, atau saya melakukan demonstrasi atau simulasi dari aplikasi yang saya buat ini, yang sudah dibuat menggunakan ponsel. Baik, berikutnya di sini saya akan melakukan demonstrasi atau simulasi dari aplikasi yang sudah dibuat tadi di ponsel saya. Di sini saya menjalankan program dari Android Studio melalui smartphone yang digunakan dengan kabel data. Jadi tadi itu tampilan awal atau loading screen. Kemudian di sini terdapat login page, login activity. Eh, sini ada button, yaitu ada 3 button. Button daftar, button lupa password atau forget button, dan button login. Sini untuk jika pertama kali user dapat melakukan daftar, yaitu dengan mengisikan username. Sini saya akan coba, yaitu username secara random. Oh ya, di sini saya akan mencoba atau mendemonstrasikan fungsi dari apabila password yang dimasukkan berbeda. Ia akan menampilkan tos bahwa kata sandi ini tidak cocok, sehingga perlu dicocokkan. Baru user bisa mendaftar. Sepertinya user ini sudah dibuat. Maka saya akan melakukan daftar dengan user lain. Jadi tadi berhasil registrasi. Kemudian sini saya akan login. Oh ya, ini saya coba dulu
lupa password atau forget button ini, maka saya masukkan email yang tadi. Jadi ini adalah tampilan dari reset password, yaitu dengan masukkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan konfirmasi lagi. Baru dia akan lakukan reset dari password yang baru dimasukkan. Di sini saya langsung saja melakukan login. Jadi ini adalah halaman utama atau homepage. Di sini terdapat 4 card. Yang pertama itu ada card lihat daftar sampah. Jadi di sini akan menampilkan daftar sampah apa saja yang diterima di bank sampah. Di sini kurang lebih dari input yang saya masukkan terdapat 35 kolom. Kemudian berikutnya ada button, yaitu button jemput sampah dan jual sampah. Jadi jemput sampah ini dia uh, akan mengirim request untuk menjemput sampah. Di sini ini adalah dropdown yang tadi saya jelaskan. Di sini misalkan saya akan menjual minyak jelantah sebanyak 10 kilogram dengan harga per kilonya itu 1.500, maka total harga jual yang saya dapatkan itu ada 15.000. Kemudian saya request jemput, maka berikutnya eh, bank sampah akan melakukan penjemputan ke lokasi user untuk menjemput, untuk mengambil jumlah sampah atau jenis sampah yang saya jual tadi. Dan di sini adalah minimal jumlah sampah terjual itu ada 10 kilo. Jadi 10 kilo ini jumlah paling minimal. Jadi jika di bawahnya itu, sini saya akan coba langsung. Di bawah 10 kilo itu tidak akan bisa. Karena minimal 10 kilo untuk melakukan jemput sampah. Jika di bawah 10 kilo, maka user bisa menjual sampah langsung di outlet bank sampah. Jadi eh, card jual sampah ini eh, dia digunakan jika user ingin menjual sampah langsung di bank sampah di eh, outlet bank sampah mana saja yang bisa dilihat di cek bank point ini. Jadi di sini terdapat 3 bank sampah, kurang lebih baru 3, lokasinya di Bantul. Jadi di sini saya akan melakukan jual sampah. Di sini saya akan melakukan jualan, menjual minyak jelantah lagi atau yang lain. Eh, Sini saya akan menjual helm, helm, karung besar. Sini saya menjual karung besar sebanyak 8 kilogram. Jadi di sini harga jual yang saya dapat yaitu 1.600 rupiah. Maka berikutnya saya akan jual sampah. Kemudian saya diminta untuk eh, melakukan scan barcode dari
eh, bank sampah, outlet bank sampah tersebut. Jadi di sini langsung muncul kamera. Kemudian berikutnya di sini saya sudah menyiapkan contoh dari QR code. Jika di scan ini, maka dia akan terverifikasi bahwa sudah menjual bank sampah. Dan QR code ini akan ditampilkan di bank sampah dengan QR code yang berbeda pada tiap bank sampah. Kemudian jika berhasil di scan, nah dia akan tampil outputnya seperti ini. Dia akan menampilkan output bahwa user berhasil menjual bank sampah. Yang pertama itu di sini ada lokasi bank sampahnya yaitu BS Tamanan, berarti bank sampah Tamanan. Kemudian nama user atau nama yang menjual, kemudian jenis sampahnya yang dijual apa, kemudian dari jenis sampah tadi itu harga per kilonya berapa, kemudian jumlah atau banyaknya yang saya jual itu berapa kilo. Jadi saya tulis 8 kilo, maka total harga terjualnya itu akan ditampilkan sebagai 1.600 ini. Jadi sekian demonstrasi juga presentasi dari aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi bank sampah Tresco. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.